selamat pagi semuanya. Kurang semangat ya, padahal kita mau beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya, langsung sapa kita semua. Selamat pagi adik-adik semua. Iya, oke, mungkin cari Sena yang sebarisnya maju aja, ini kosong nih di depan, biar tidak terlalu jauh ya. Ayo. Oke, kita bersyukur di hari Minggu ini kita bisa kembali datang beribadah. Kita beribadah kepada siapa ya? Kepada Tuhan siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh datang beribadah. Ketika bernyanyi, buka suaranya. Ya, buka suaranya untuk bernyanyi. Dan nantinya ketika mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus duduk tenang untuk mendengarkannya. Nah, saat ini kita mau menyanyikan pujian kita. Semuanya buka suaranya ya untuk nyanyi. Oke. Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayat 2. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, suaranya kurang keluar ya. Yang lo dengar hanya beberapa orang saja yang suaranya keluar ya. Nah, kita nyanyi buka suara ya semuanya ya. Yang sebelah kanan justru lo nggak dengar apa-apa ya. Hanya sebelah kiri sedikit beberapa. Yang lainnya belum bukan suara dengan kencang ya. Nah, harus buka suara ketika memuji Tuhan supaya nama Tuhan kita permuliakan ya. Bukan teriak juga, kita nyanyikan dari hati dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita nyanyikan ayat 2 saja. Lo semua dengar semuanya, adik-adik buka suara. Bisa? Oke? Musik. Ayat 2. Ayo. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Suaranya. Jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti Laus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan
kepada kami semua selama 1 minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur di hari Tuhan ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semua dalam ibadah kami ini. Bantu kami membuka suara kami, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan nantinya bantu kami semua mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mohon Tuhan, sertai kami selama ibadah kami ini. Kiranya ibadah ini memuliakan nama-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami telah melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Natania, ayo maju ke depan sayang, supaya nggak terlalu jauh. Ayo. Kita lanjutkan pujian kita ya, yang judulnya Taat ya. Kita semuanya buka suara ya menyanyikan lagu ini. Ini udah lagu yang sudah lama sekali. Kita pasti sudah kenal lagunya. Jadi kita bisa menyanyikannya dengan penuh ceria ya, sukacita. Oke, Lose. Ayo. T-A-A-T bukan. Iya, bukan taat yang itu ya. Ini taat yang lain. Oke, sekali lagi ya musik. Taat, T-A-A-T taat. Sayang mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Ya, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, ya. Nah, kita mau seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang yang taat. Tuhan Allah Bapa menyuruh dia, mengutus dia datang ke dalam dunia. Dia ikut, dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesus taat kepada Bapanya di surga seumur hidupnya. Makanya kita juga harus meneladani, harus mencontohi seperti Tuhan Yesus, ya. Dan dengar-dengaran kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus pastinya. Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kita harus ikut terus, kita harus patuh. Dan juga bukan hanya kepada Tuhan, kepada papa mama kita juga di rumah. Kalau papa mama kita suruh kita untuk melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, kita harus lakukan. Jangan menolak, jangan membantah, jangan teriak pula. Ya, jangan malas
tetapi menuruti dan patuh kepada orang tua kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Taat taat. Ayo. Taat taat. Taat taat. Saya mau seperti Yesus. Taat taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. Taat taat. Kita lanjutkan pujian dasar gereja yang esa. Nanti anak-anak remaja akan mendengarkan tentang dasar gereja yang esa ini apa saja. Ya, jadi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ya datang mencarinya, jadi membelanya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Ayat 2. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman, satu permandian. Satu nama kusembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Allah Kuasa. Yang petugas SD 6. Allah Kuasa. Allah Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah Kuasa. Allah Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Ya, kita minta guru kelas 6 untuk memimpin kita dalam persembahan. Oke, adik-adik, baik kita berdoa bersama-sama. Ikutilah saya.
Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Tuhan ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan berkenan kepada ibadah kami. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya agar bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka dan kesehatan mereka, supaya mereka bisa selalu mencukupkan kebutuhan kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Lause dan juga kelas 6. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya. Nah, pengumuman yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu. Ya, diadakan setiap malam ya. Jam untuk kelas kecil jam 8 sampai 8.30 dan kelas besar 8.30 sampai jam 9. Semuanya diundang, diharapkan juga untuk mengikuti saat teduh ya. Nah, yang kedua, latihan presentasi Natal akan diadakan setelah firman Tuhan. Mulainya dari jam 9 sampai 9.30. Kenapa? Karena minggu depan kita sudah gladi resik. Ya, minggu depan kita sudah gladi resik yang pertama. Jadi adik-adik di setiap kelas diharapkan untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, dan memperlancar presentasinya masing-masing supaya minggu depan gladi resik kita bisa menampilkan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Jadi latihan dengan baik. Yang ketiga, semua anak-anak sekolah minggu diharapkan datang beribadah tepat waktu dan jangan terlambat untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Kalau saya lihat kan masih banyak yang terlambat juga ya di sekolah minggu. Ya, kita sudah mulai pujian baru berdatangan. Jangan ya, usahakan datang waktu sebelum, datang ke gereja sebelum jam 8, kita mulai jam 8 teng ibadahnya. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Di sekolah kan kita nggak mau terlambat kan? Siapa yang mau terlambat ke sekolah? Enggak kan? Ini kita mau datang kepada Tuhan, kita juga jangan boleh mau terlambat. Ya, perhatikan hal ini ya. Kita kasih di pengumuman karena perhatikan anak-anak banyak yang terlambat. Ya. Yang keempat, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak sekolah minggu di grup sekolah minggu. Nah, petugas playgroup kebaktian hari ini Lause Mega dan Lause Via. Nah, itu saja pengumumannya. Sekarang kita mau bagi kelas. Kelas kecil di sebelah kiri Lause ikut Lause Anton, kelas tengah ikut Lause Joseph, dan remaja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bapa, kami saat ini akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lihat dulu ya pelajarannya. Oke, seperti biasa kita punya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tidak panjang ya, bisa dihafal sebentar. Kita baca dulu sekali bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 47. 1, 2, 3. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, coba dihafal dulu. Satu menit ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, sudah ya. Kita coba baca bersama-sama, nanti kita hapus bagiannya satu persatu ya. 1, 2, 3, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Kita hapus ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bisa? Bisa, oke. Berikutnya, 1, 2, 3. Oke, good. Next, 1, 2, 3. Oke, good. Next, 1, 2, 3. Last one, 1, 2, 3. Oke, langsung panggil satu orang ya. Ceris. Ada yang salah? Tidak ada katakan ya, Tuhan menambah. Oke. Kerry. Oke, Ceris sekali lagi. Oke, good. Esen ya?
menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, saya rasa semua sudah hafal ya. Nah, ini berbicara tentang gereja ya. Jadi gereja itu berbicara tentang orang yang diselamatkan. Jadi gereja bukan bicara tentang gedung, tetapi orang-orang yang percaya ya. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran 12, judulnya adalah Kristus membangun gerejanya. Bacaannya dari Kisah Para Rasul sampai Kitab Roma. Jadi ini ya, kilas balik ya, dan juga sekaligus kita melihat beberapa poin penting ya dari tentang gereja Tuhan Yesus. Bagaimana gereja Tuhan Yesus itu dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Oke, kita baca judulnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus membangun gerejanya. Oke, ada 2 tujuan yang mau kita capai. Pertama, kita akan meninjau ya karya, pekerjaan Kristus dalam gereja mula-mula. Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan bagi gerejanya. Kemudian mengingat apa yang telah dicapai oleh keselamatan Kristus bagi kita. Setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya, lalu apa yang harus kita lakukan ya di dalam mengikut Tuhan ya. Kita yang sudah diselamatkan tidak mungkin hanya duduk diam saja. Apa yang harus kita lakukan dalam setiap hari untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah, semasa Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, secara khusus kepada Petrus pada waktu itu ya. Dia bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada Petrus ya, engkau adalah Petrus. Nah, Petrus itu dalam bahasa Yunani artinya batu, rock, batu ya. Di atas batu karang ini, nah batu karang di sini Petra. Nah, kalau di sini bahasa Yunaninya Petros. Petros artinya batu biasa, batu kecil ya. Sementara Petra adalah batu karang. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bilang ke engkau adalah Petrus, kamu Petrus kan? Batu. Nah, di atas batu karang ini dimaksud siapa? Itu Tuhan Yesus sendiri. Bahwa dirinya adalah batu karang yang besar, jadi landasannya. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat Tuhan, orang-orang percaya akan beriman, berlandaskan imannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah pondasi dari gereja. Nah, jadi ayat ini tidak berbicara bahwa Petrus adalah pemilik kunci sorga ya, yang membuka pintu sorga. Nah, gereja Katolik percaya seperti itu. Siapa yang pernah lihat gereja Katolik yang ada di Lubuk Baja? Siapa yang lihat di pintu itu ada gambar patung pegang kunci? Itu maksud mereka adalah ini, Petrus ini. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Orang Katolik pikir bahwa Tuhan Yesus membangun gerejanya di atas Petrus. Mereka percaya Petrus adalah paus pertama. Nah, ini tidak benar ya. Alkitab bilang, kalau kita kembali ke bahasa Yunani, Petros dan Petra. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang di atas Petruslah gereja akan dibangun, bukan. Tapi di atas dirinya sendiri, itu batu yang besar, batu karang yang besar. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, di atas diriku akan kubangun, dirikan jemaatku. Jadi semua orang Kristen yang mengaku Kristen, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu imannya berlandaskan pada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, landasannya adalah Tuhan Yesus ya. Dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Mereka yang sudah percaya tidak akan pernah binasa. Nah, kalau kita percaya kepada manusia berdosa seperti Petrus manusia berdosa ya. Kamu ingat berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali menyangkal Tuhan, dia berdosa. Kalau iman kita taruh kepada orang yang berdosa, maka kita akan binasa. Tidak pernah bisa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa lain. Tidak bisa pernah seperti itu. Hanya orang kudus, suci, yang bisa menyelamatkan orang berdosa, yaitu Yesus. Yang turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, tapi dia tidak berdosa sama sekali. Ya, Alkitab mengatakan, kitab Ibrani, dia sama seperti kita. Sama, punya daging, punya darah, punya keinginan, bernafas, berjalan, lapar, lelah, semua dirasakan, tapi Alkitab katakan satu saja yang tidak sama, yaitu dia tidak berdosa. Makanya dia bisa menjadi perwakilan kita di kayu salib. Kalau dia berdosa, maka tidak bisa. Ya. Jadi ingat, gereja itu dibangun di atas Tuhan Yesus sendiri. Ya. Iman kita, pondasi kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Jadi gereja Kristus dibangun di atas Yesus Kristus dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau gereja dibangun di atas Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan,
Ada tidak kira-kira yang bisa menghancurkan gereja? Ada? Kamu coba perhatikan, dari sejak Tuhan Yesus melayani di bumi, bahkan sebelum Yesus datang, gereja sudah ada orang yang percaya kepada Yesus yang akan lahir. Waktu perjanjian lama, orang Abraham, Ishak dan Yakub, dan semua orang-orang percaya yang hidup di perjanjian lama, mereka percaya ke depan bahwa nanti akan lahir Mesias Juru Selamat. Dengan iman mereka percaya mereka juga diselamatkan, diampuni dosanya. Kita lihat ke belakang kan, Yesus sudah lahir. Mereka perjanjian lama bilang Yesus akan lahir. Kita sekarang berbeda, Yesus sudah lahir. Jadi kita melihat ke belakang dengan iman percaya bahwa dia sudah lahir untuk menebus dosa kita. Jadi semua orang yang baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru diselamatkan dengan iman. Makanya sampai sekarang gereja tidak pernah bisa hilang. Bukan gedungnya ya, gedungnya mungkin bisa dibakar kan. Kita lihat di Indonesia ada beberapa daerah yang melarang pendirian gereja, benar? Bahkan gereja dibakar, gereja dihancurkan. Tapi orang percaya tidak bisa dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena kenapa? Tuhan Yesus yang membangun jemaatnya di atas dirinya dan juga memelihara mereka. Sehingga dikatakan alam maupun tidak akan bisa menguasai. Jadi tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan gereja. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, gereja akan datang. Karena kitab suci mengatakan Yesus akan datang bagi orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya hilang semua, bagaimana Yesus datang untuk siapa? Jadi Tuhan Yesus akan datang untuk kita semua. Kalau Tuhan Yesus datang besok, hari ini atau nanti, maka kita semua akan dijemput oleh Dia. Nah, jadi gereja tidak bisa dihancurkan, dimusnahkan. Karena Yesus sendiri yang membangun gereja itu di atas dirinya dan memeliharanya. Iman orang-orang percaya terletak pada Tuhan Yesus dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Nah, berikut kita mau lihat karya ya, pekerjaan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan untuk gerejanya? Nah, pertama, Tuhan Yesus mengasihi dan memberikan nyawanya bagi gereja. Nanti kita lihat ayatnya. Yang kedua, mengutus Roh Kudus untuk menyertai gereja. Yang ketiga, mengutus hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Lalu kemudian kalau mereka sudah percaya, iman mereka diteguhkan ya oleh hamba-hamba Tuhan. Dan terakhir, menguduskan gerejanya, memurnikan gerejanya dari segala ajaran palsu, dari segala kekeliruan, kesesatan. Yang pertama kita lihat dulu ya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberikan nyawanya bagi gereja. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, meskipun dalam ayat ini dia berbicara tentang suami dan istri ya, antara hubungan antara suami dan istri. Dia bilang gini, hai suami, kasihilah istrimu seperti apa? Dia kasih contoh. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ayat ini meskipun hanya sebuah gambaran, analogi, tapi ini adalah kebenaran ya. Kebenaran yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada gereja di Efesus. Ya misalnya, wah, ruangan ini hangat ya. Seperti hangatnya sinar mentari di pagi hari. Jadi dia ingin menggambarkan ruangan ini hangat seperti ketika dia merasakan sinar mentari. Nah, sinar mentari itu hangat tidak? Hangat kan? Jadi dia menggambarkan, memberikan sebuah analogi dari kebenaran yang dipahami oleh orang banyak. Semua orang tahu bahwa matahari itu kalau kita pagi hari ya, kalian coba ya sekali-sekali bangun menghadap matahari, bukan berdoa ya kepada matahari ya, kamu rasakan hangatnya. Nah, jadi dia ingin menggambarkan ruangan ini, hangatnya ruangan ini seperti sinar matahari yang mengenai kulit, sesuatu yang dirasakan semua orang. Orang tahu, oh iya benar, sinar matahari hangat. Jadi Paulus juga katakan, suami kasih istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Oh iya benar, Kristus mengasihi jemaat. Kristus telah menyerahkan dirinya baginya, bagi gereja. Coba kamu bayangkan, Allah yang maha kudus, maha suci, maha tinggi, maha mulia, dia memiliki segala sesuatunya. Alam semesta, bukan hanya bumi ini ya, semua planet, alam semesta, galaksi, yang ada yang kamu bisa lihat sejauh mata kamu memandang, itu semua punya Tuhan. Dan dia turun dari tahtanya yang mulia untuk datang menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, manusia yang pantas dihukum di neraka. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus, ya Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Tidak ingin kita binasa. Kita adalah ciptaannya yang diciptakan yang paling mulia.
dari segala ciptaannya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat saja tidak dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, hanya manusia. Begitu tingginya derajat kita, ya. Dan Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa, Dia mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan itu tidak hanya dengan kata-kata ya. I love you, setiap hari bilang I love you. Aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu, tapi kamu tak pernah tunjukkan kasih kamu kepada orang itu. Misalnya kamu bilang, Mama, I love you, Happy Mother's Day. Hanya itu saja, hari itu saja kamu bilang, tapi setiap hari kamu melawan. Kalau disuruh selalu ada aja jawabannya. Belajar juga tidak serius-serius amat, tidak menghargai keringat orang tua. Nah, itu semua adalah omongan saja. Ya, di Facebook kemarin waktu hari Ibu ada yang bilang, Happy Mother's Day, my mom. Terus ada yang komen di bawah, mamamu kan nggak punya Facebook, emang mamamu bisa baca? Hanya gaya-gayaan aja supaya dilihat orang, wah, iya ya dia sayang sama mamanya. Padahal mamanya pun nggak pernah baca. Ngomong langsung ke mamanya nggak pernah. Tapi di Facebook ngomongnya seperti itu. Di Instagram bikin gambar, upload gambar, dia lagi salam mamanya. Padahal mungkin disuruh, foto-foto sebentar ya, saya cium tangan mama saya. Padahal setiap hari nggak seperti itu. Nah, itu namanya hanya omongan saja. Nah, Tuhan Yesus ketika dikatakan mengasihi jemaatnya, dia buktikan apa yang dia lakukan. Apakah dia cukup mengatakan, manusia saya mengasihi kamu? Enggak. Dia turun, merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Manusia sama seperti kita. Mengalami keletihan, kepenatan, sakit dia rasakan. Ya, sedih dia rasakan melihat tingkah manusia. Dan dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk jalan-jalan ya. Untuk menyerahkan dirinya, memberikan dirinya sebagai korban bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Bagi dunia ini, ya, efektif hanya bagi mereka yang percaya. Tuhan Yesus mati untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Tapi kematian Tuhan Yesus hanya bisa bermakna kalau kamu datang dan percaya kepadanya. Ya. Jadi dia datang menyerahkan dirinya, nyawanya dia berikan. Nyawa Tuhan sendiri diberikan untuk kita. Lalu ada orang bilang, kenapa Tuhan bisa mati? Tuhan kan abadi. Tapi dia mengambil rupa sebagai manusia untuk mewakili kita. Supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia, sama seperti kita, karena dia ingin menebus manusia, maka dia harus jadi seperti manusia. Supaya dia bisa mewakili kita, posisi kita, sehingga kita tidak dihukum. Jadi dia serahkan nyawanya. Kasih kepada kita ditunjukkan dengan menyerahkan nyawanya. Itu namanya kasih, berkorban. Kalian pernah berkorban tidak bagi orang yang kamu kasih? Itu adalah bukti kasih. Ya. Kalau kamu bisa mengorbankan sesuatu dari diri kamu untuk kebaikan orang lain, itu tandanya kamu mengasihi orang itu. Misalnya orang tuamu sedang sakit, ya. Kamu lagi nabung nih, nabung uang untuk beli HP. Ya kan, kalau nabung, anak-anak kalau ingin beli sesuatu dulu waktu zaman saya, ketika ingin beli sesuatu kita nabung. Ya, dikasih uang jajan, kita sisihkan beberapa sejumlah uang kita masukkan ke celengan. Setiap hari kita goncang-goncang setiap hari. Kadang-kadang dilihat, depannya ya. Itulah dulu ya sukacita. Sekarang kalian nabung nggak? Ada yang menabung pakai celengan? Ada yang punya celengan di sini? Enggak ada ya? Punya kan? Kamu ada lihat-lihat nggak? Ada goncang-goncang? Enggak ya? Wah, kalau saya dulu suka sekali ya lihat. Setiap kali dimasukkan, udah berat ya. Padahal berat gara-gara uang logam. Uang logam kalau kamu masukkan 10 biji saja udah berat ya. Nah jadi contohnya kamu menabung. Wah, aku ingin beli HP nih uang ini. Tiba-tiba mama kamu sakit. Butuh uang untuk pengobatan. Mungkin mama kamu punya uang tapi ada sedikit lagi kurang. Mau tidak kamu korbankan celengan kamu? Tapi aku mau beli HP loh. Nanti kalau aku kasih ini nggak jadi dong beli HP-nya. Kalau kamu mengasihi mama kamu akan berikan. Itulah bukti kasih kamu. Jadi kasih ditunjukkan dengan pengorbanan. Tuhan Yesus juga demikian. Dia berikan dirinya bagi jemaatnya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita semua. Nah ini kontribusi pertama ya. Jadi setiap orang percaya itu bisa mengambil bagian di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Jadi syukuri ya. Kamu bisa ada di gereja, bisa percaya kepada Yesus,
Itu karena kamu sudah mendapatkan pengampunan dosa, beriman kepadanya. Dan nanti kita akan mengalami hidup kekal di sorga. Sekarang kita tak alami, tapi kita sudah punya tiketnya. Iman kepada Tuhan Yesus, semua yang percaya dengan sungguh-sungguh ketika mengaku dengan mulutnya, saat itu juga kamu mendapat jaminan keselamatan hidup kekal di sorga. Hanya kamu rasakan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Ini yang pertama ya, dia mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi jemaat. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai gereja. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari keberapa dia bangkit? Hari keberapa? Hari keberapa? Hah? Hari keberapa? Keberapa? Gopas, hari keberapa tadi? Darren, hari keberapa? Hah? Kencang suaranya. Hari keberapa Yesus bangkit? Ketiga. Hari ketiga ya? Esania? Arzelia? Hari keberapa? Ketiga. Ceris? Iya, ketiga memang. Harus berani berdiri pada stand kamu ya. Saya suka sekali buat begitu. Saya tanyain langsung berubah jawabannya. Bukan 3, 4. Oh 5. Bisa berubah kan? Kamu harus yakin dengan apa yang kamu pelajari, yang kamu dengarkan ya. Ketiga. Hari ketiga dia bangkit. Lalu selama berapa hari dia tinggal di bumi setelah kebangkitannya? Ini harus tahu. Berapa hari Yesus tinggal hidup ataupun setelah dia bangkit dari kematian? Berapa lama dia tinggal bersama-sama dengan murid ataupun ada di bumi ini menampakkan diri? 40 hari, betul sekali. 40 hari dia bersama-sama dengan murid, dia menampakkan diri berkali-kali. Kemudian setelah itu dia naik ke sorga. Setelah naik ke sorga dia tinggalkan kita sendirian enggak? Enggak, dia bilang, aku akan mengutus seorang roh penghibur ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, pribadi Allah ketiga ya. Ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal diutus ke dunia untuk menyertai kita. Di mana Roh Kudus itu sekarang? Dalam diri kita, dalam hati kita yang percaya. Ya, jadi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang Kristen, orang percaya untuk menyertai kita. Supaya apa? Mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dari firman Tuhan, ya, ketika kita baca Alkitab, baca kitab suci, dia menggunakan ayat firman Tuhan untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, dan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi ketika ada ajaran palsu, ajaran sesat, misalnya Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan datang kembali. Benar atau tidak? Hah? Benar nggak? Apakah Yesus akan datang kembali atau tidak datang kembali? Halo? Apakah Yesus akan datang kembali atau tidak datang kembali? Akan datang kembali. Dari mana kamu tahu? Dijelaskan dalam firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita, Tuhan Yesus pernah bilang loh di kitab suci, dia akan datang kembali. Jadi ketika ada orang bilang Yesus tidak akan datang kembali, kamu tahu itu bukan suara Tuhan. Itu bukan yang Tuhan saya katakan. Makanya dikatakan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci, yang ditulis oleh para nabi, para rasul. Ya. Jadi semuanya ini akan kita ingat karena Roh Kudus berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Bersyukur ya. Jadi kalau kita bisa membedakan ajaran benar dan sesat, itu karena ada Roh Kudus yang memimpin kamu. Misalnya, kemarin ada yang bilang, Yesus sudah datang ke dunia dan dia sekarang ada di China. Seorang perempuan menjelma menjadi manusia. Dia sudah datang. Jadi kitab suci katakan dia akan datang kembali. Dia sudah datang, sekarang ada di China. Kamu percaya tidak? Ajaran gereja Allah yang Maha Kuasa, gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kenapa kamu nggak percaya? Karena kitab suci berkata
Lain, tidak seperti itu. Yesus dikatakan kalau datang dia untuk kali kedua, semua orang akan lihat. Jadi bukan hanya di China, tapi di seluruh dunia akan melihat kedatangannya. Semua mata akan tertuju kepada dia dan berlutut dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Kitab suci jelas katakan. Jadi dari mana kita bisa mengingat semua ini? Dari firman Tuhan diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kamu adalah orang Kristen sejati, kamu pasti bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus. Dan bisa ikuti suara Tuhan Yesus. Mengingat semua apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Nah bersyukur ya, jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Wah, kalau kita sendirian ya, saya bisa bayangkan semua orang akan melakukan apa yang dia pandang benar. Tak ada landasan. Tapi kitab suci diberikan dan Roh Kudus diberikan pada kita, maka inilah sarana kasih karunia ya, yang bisa membuat kita, menuntun kita hidup dalam kebenaran. Tanpa ini kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Manusia hanya bisa hidup benar dengan tuntunan kitab suci, dengan berlandaskan kitab suci, dipimpin oleh Roh Kudus. Baru kita bisa hidup benar. Selain itu tidak bisa. Mungkin dia bisa berbuat baik, tapi motivasi, sikap hati dalam melakukan semua perbuatan itu pasti salah. Ya. Karena tidak ada Roh Kudus, tidak berdasarkan kitab suci, dia melakukan semuanya itu. Oke, kita lanjut ya. Apalagi karyanya? Tuhan Yesus mengutus hamba-hambanya untuk mengabarkan Injil keselamatan dan meneguhkan iman gereja. Nah, kita lihat. Dimulai dari panggilan 12 para rasul. Kita tahu satu rasul mengkhianati ya. Siapa namanya? Yudas apa? Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, dia out. Lalu dicarilah penggantinya. Kemudian Rasul Paulus adalah rasul yang dipanggil secara khusus ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen. Tujuannya itu, tangkap orang Kristen naik kuda dia bersama dengan beberapa orang. Ternyata di tengah jalan sebelum sampai kota itu tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali seperti sinar matahari yang menyilaukan matanya dan dia terjatuh dari kudanya dan Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bukankah Saulus menganiaya orang Kristen? Kenapa dibilang menganiaya Yesus? Karena ketika kamu menganiaya orang Kristen, kamu sama saja menganiaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa kamu aniaya, karena dia di sorga, dia Tuhan Maha Kuasa. Tapi umatnya, jemaatnya bisa kan? Ada orang bakar gereja, mencemooh orang-orang Kristen, melarang mereka beribadah. Kamu sebenarnya melawan Tuhan. Ya, kamu bukan melawan jemaat Tuhan, tapi melawan Tuhan sendiri. Jadi dipanggil secara khusus. Dan Paulus dipanggil untuk mengabarkan Injil di bangsa-bangsa yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi ya. Kemudian ada Filipus, Timotius, Titus, lalu bapak-bapak gereja ya, para reformator, hamba-hamba Tuhan yang sekarang sampai masih melayani dengan kita, pendeta, guru Injil, lause-lause, semua ini dipanggil Tuhan untuk gerejanya. Jadi Tuhan tidak berhenti ya untuk memelihara gerejanya. Nanti kalau pendeta hamba Tuhan sudah berlalu, sudah dipanggil Tuhan, akan muncul lagi pendeta yang baru. Muncul lagi hamba Tuhan yang baru. Begitu saja siklusnya terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi gereja tidak akan pernah kekurangan hamba Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan pendeta, pelayan Tuhan. Karena Tuhan akan panggil pada waktunya. Saya tak pernah bermimpi jadi hamba Tuhan. Sama sekali tidak pernah. Yang saya inginkan, saya ingin jadi arsitek. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan panggil saya untuk melayani. Jadi saya percaya gereja Tuhan yang sejati, yang masih memelihara firman Tuhan, akan dipelihara dengan hamba-hamba yang setia. Ya. Nah, jadi ini cara Tuhan juga. Kamu harus lihat ketika ada hamba Tuhan yang melayani pada saat sekarang ini, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan ya. Coba kamu bayangkan kalau tidak ada pendeta, tidak ada hamba Tuhan di gereja. Kamu mau belajar dari mana? Mungkin bisa belajar sendiri. Tapi kamu mungkin sibuk dengan keseharian kamu. Sibuk kerja, sibuk dengan kehidupan kamu. Hamba Tuhan memberikan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan, belajar firman Tuhan, dan apa yang dia pelajari, dia ajarkan kepada jemaat. Dan kamu, jemaat, bisa menyadari apa yang diajarkan hamba Tuhan, benar atau tidak, karena kamu juga punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus, kamu punya Roh Kudus, kamu punya kitab suci, saya punya kitab suci. Apa yang saya bicarakan, kamu bisa nilai, benar tidak seperti itu. Nah, jadi kita saling membantu satu sama lain. Tapi itulah panggilan yang khusus Tuhan berikan kepada hamba-hambanya di gereja, bentuk pemeliharaan Tuhan.
Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus menguduskan gereja dengan firman-Nya. Masih ayat yang sama tadi, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk apa? Menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, air dan firman ini bukan dua hal yang berbeda ya. Kitab suci bahasa Indonesia itu terjemahkan seperti ini. Air di sini adalah firman itu sendiri. Firman digambarkan seperti air, membasuh kita dari segala kekotoran, kenajisan. Kamu kalau main di luar rumah, tangan kotor, cara bersihkannya pakai apa? Air kan? Ambil air kan? Gak ada kan kamu kotor tanganmu, kamu ambil tanah, bersih, kan gak ada kan? Pakai air pastikan, pakai sabun, airlah melunturkan atau membasuh semua yang kotor. Jadi firman Tuhan itu seperti air, menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa, kekeliruan. Misalnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Itu firman Tuhan yang berbicara seperti itu. Ketika kamu disuruh mama kamu, ayo Ceris, pergi dulu sebentar ke warung beli gula. Aku terus. Koko nggak pernah disuruh. Itu Derans lagi main games. Kenapa aku yang disuruh? Kamu melawan. Lalu kamu marah nih, kan orang kalau lagi marah memang begitu. Tapi setelah akhirnya dia pergi juga. Perginya kakinya dibanting ke lantai. Padahal sakit kakinya sendiri kan. Kaki dia jalan gini puas aja dia. Sampai sana balik beli gula terus dia ke kamar. Kenapa ya tadi kok suara saya besar ya ke mama saya ya? Salah loh itu. Karena firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kamu sadar itu salah. Firman Tuhan berfungsi seperti air. Menyadarkan kamu dan kamu, saya akan minta maaf. Minta maaf ya tadi saya ngomongnya seperti itu. Kamu dibasuh. Firman Tuhan tegur kamu menyadari dosa kamu minta maaf, perbaiki diri. Nah, seperti itulah fungsi firman Tuhan. Menyucikan gereja dari segala dosa. Ketika pendeta khotbah, beberapa jemaat merasa tersinggung kan? Kalian harus beribadah di hari Minggu. Pendeta berapa kali bilang, hari hujan saya lihat gereja kosong. Hampir kosong, banyak bangku yang kosong. Kemana semua jemaat? Hujan kamu nggak ke gereja. Mungkin ada yang dengar online kan? Dia dengar, saya nggak datang karena hujan. Dia dengar di Facebook kan? Tersadar akan kesalahannya. Mulai minggu depan, hujan pun saya pergi. Firman Tuhan membasuh kamu. Demikian juga ya, semua orang yang melakukan dosa, ketika firman Tuhan berbicara kepadanya, dia akan sadar itu salah. Setelah itu kamu perbaiki diri, kamu minta ampun kepada Tuhan, tidak lakukan hal itu lagi, maka kamu sudah disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya. Dosa kita memang diampuni oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih berbuat dosa kan? Mau kita sengaja atau tidak sengaja kita berdosa. Dan firman Tuhan akan membantu kita untuk menyadari dosa kita, datang kepada Tuhan, minta ampun, dan kita disucikan. Jadi fungsi firman Tuhan juga secara tidak langsung menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa. Nah, ini 4 kontribusi ya Tuhan Yesus bagi gerejanya. Lalu kemudian, hal yang tidak kalah penting, apa yang telah dicapai oleh keselamatan Kristus bagi kita setelah kita percaya, setelah kita diselamatkan, diampuni. Apakah kita duduk manis, tiap minggu gereja, datang persekutuan, puji Tuhan, haleluya, saya bisa diselamatkan, nanti saya ke sorga, nggak sabar ya mau ke sorga. Kapan ya kita ke sorga? Kamu tidak berdiam diri begitu saja menantikan kapan kamu ke sorga. Kamu harus bertumbuh. Masih ada waktu bagi kamu tinggal di dunia ini menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang egois, hanya pikirkan diri sendiri. Saya sudah selamat, puji Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan Yesus, nanti ke neraka loh dia itu. Untung ya saya udah selamat ya. Bersyukur. Kamu harus lakukan bagian kamu. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya? Nah, dalam Efesus 4:15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Setelah kita diselamatkan, kita tidak duduk manis saja diam. Kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus ya, yang adalah kepala gereja. Kita ini adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Dia adalah pemimpin kita. Jadi kita bertumbuh ke dalam segala hal harus bertumbuh ke arah Dia.
Perhatikan dulu, jangan dulu kerjakan yang lain. Jadi dalam segala sikap, bicara kamu harus berubah. Dulu mungkin ngomongnya kasar, tak peduli dengan perasaan orang. Ada ya, saya pernah jumpa orang ya, saya itu ngomongnya ceplos-ceplos. Inilah saya apa adanya, saya nggak mau jadi orang yang fake, munafik. Saya mau jadi diri saya apa adanya. Kalau saya tak suka, saya ngomong saja. Bodoh amat mereka tersinggung. Itu nggak benar. Memang benar kamu harus jadi jadi dirimu sendiri, tidak fake ya. Itu juga salah, tak boleh jadi orang yang fake. Jadi orang yang tulus apa adanya. Apa yang terlihat seperti itulah kamu. Tapi bukan berarti kamu ngomong sesuka hati kamu. Apa yang ingin kamu ungkapkan, kamu ngomong, tak peduli perasaan orang, tak boleh. Firman Tuhan katakan kamu menjaga perkataan kamu. Perkataan kamu harus membangun. Harus buat orang senang, buat orang diberkati. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi kamu berubah dari bicara seperti itu jadi lebih sopan. Dulunya nggak mau tegur orang, lihat lewat orang, cuy aja. Sekarang mau lebih ramah lagi. Halo, apa kabar? Di sekolah juga kamu mungkin dulu introvert ya, ada yang suka dengan dirinya sendiri, belajar sendiri, kerjakan tugas sendiri. Orang mau ribut, bodoh amat, nggak peduli. Mau dihukum nggak peduli, yang penting saya belajar baik-baik. Itu juga tidak benar. Kamu harus jadi berkat, jadi saksi bagi orang lain. Kalau kamu lihat teman kamu salah, menyontek, kamu kasih tahu ke guru kamu. Jangan bilang, itu bukan urusan saya. Memang dia akan bilang, itu bukan urusan kamu. Tapi itu urusan kamu, kamu orang Kristen. Lihat yang salah, tidak benar, kamu kasih tahu ke guru. Jangan diamkan saja. Lihat teman kamu dibully, iya bukan teman saya. Yang penting saya bukan saya yang dibully, bukan saya yang membuli. Memang bukan kamu yang membuli, kamu bukan dibully. Tapi kamu kan punya hati nurani. Masa kamu biarkan orang dibully dan tidak lapor? Berubah, ya kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, arah Tuhan Yesus. Semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Dan caranya adalah, ini beberapa hal yang penting yang harus kamu lakukan. Beribadah. Ibadah adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang percaya. Kalau kamu bilang kamu Kristen, tapi kamu ibadahnya sesuka hati kamu, kamu pertanyakan, benar tidak saya orang Kristen? Kalau seorang Kristen sejati ingin selalu bertemu dengan Tuhan, itu namanya seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, bukankah kita selalu ingin berjumpa dengan dia? Benar tidak? Kamu sayang papa mama kamu, setiap hari pengen jumpa papa mama. Kalau nggak ngomong sama papa mama, kayak merasa ada yang kurang. Seperti itu juga dengan Tuhan. Kamu bilang, Tuhan saya mengasihi kamu. Tapi ibadah kamu bolong-bolong. Kalau lagi malas, nggak ibadah. Kalau lagi mood, baru saya ibadah. Kalau saya lagi ada acara di luar, saya nggak ibadah. Tuhan nanti dulu ya. Kan masih ada 4 minggu 1 bulan. 3 minggu untuk Tuhan lah. 1 minggu saya untuk saya. Boleh nggak usah gereja. Tidak seperti itu. Ibadah harus dilakukan. Bagaimana sikap kamu terhadap ibadah? Apakah kamu malas-malasan? Apakah kamu pikir ibadah pilihan? Kalau saya mau, saya datang. Saya nggak mau, saya tak mau datang. Urusan saya, ngapain saya datang ke rumah Tuhan kalau hati saya lagi marah? Percuma juga. Memang betul percuma datang. Tapi bukan berarti kamu tak datang ke gereja. Perbaiki hati kamu. Hati kamu yang kamu ubah, bukan malah kamu nggak ke gereja. Salah kalau begitu ya. Berdoa. Ada tidak kamu berdoa? Bangun tidur tadi siapa yang berdoa? Hah? Hanya 1 orang? Sebelum tidur siapa yang berdoa? Sebelum makan siapa yang berdoa? Sebelum belajar siapa yang berdoa? Ada tidak kamu gunakan waktu secara khusus berdoa bagi orang lain? Kamu lihat, walaupun orang itu nggak minta kamu doakan, ini si Anu lagi sakit ya, nggak sekolah ya, mungkin dia perlu didoakan. Saya doakan sebentar, Tuhan doakan dia supaya sembuh. Ada tidak kamu lakukan itu? Guru saya nggak masuk hari ini sakit, doakan ibu guru saya. Bukan malah, hari ini ibu guru tidak masuk, kalian tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas guru, bebas. Kamu begitu? Ibu lagi sakit, masuk rumah sakit ya, tadi pagi jatuh di rumah, masuk rumah sakit. Kamu senang nggak masuk sekolah? Dia nggak masuk, nggak belajar. Kamu bisa lakukan sesuka hatimu di kelas. Kamu harus berdoa baginya. Dan harus ada kesedihan ya. Kalau guru tidak masuk karena sakit, kamu harus ada bentuk simpati. Jangan merasa senang ya, bebas di kelas. Tak boleh, orang Kristen tak boleh seperti itu. Nah semua hal ini kamu perhatikan ya. Berdoa. Membaca kitab suci, ada baca kitab suci nggak kamu? Siapa pagi ini yang baca kitab suci? Hanya datang ke gereja saja. Baca kitab suci kamu, firman Tuhan. Saat teduh setiap malam.
Kamu kalau nggak ikut saat teduh malam, ada saat teduh sendiri nggak? Hai kalian, beberapa orang di sini tak ikut saat teduh malam. Ada tidak kamu saat teduh sendiri? Boleh kamu bilang, "Nggak usah, saya tak usah ikut saat teduh malam ya. Saya saat teduh sendiri." Boleh, lakukan dengan benar. Tapi jangan kamu nggak datang malam, kamu pun tak lakukan sendirian. Ada kamu bersaat teduh? Saya tak perlu tanya satu-satu, kamu merasa bersalah kan? Dari wajah sudah nampak. Lakukan saat teduh. Itu untuk pertumbuhan kamu, bukan untuk saya. Kamu baca, kamu renungkan firman Tuhan, kebaikannya untuk kamu, bukan untuk saya. Melayani Tuhan. Di sejauh yang kalian bisa lakukan di gereja ya paling paduan suara. Ketika Lause bilang, bagi yang mau ikut, silakan ikut. Ah, malas lah nyanyi-nyanyi terus. Saya udah ikut berapa tahun ya, 1, 2, 3. Biarlah yang lain ikut dulu, saya udah 4 tahun loh. Nanti lagi. Tuhan melayani kita tanpa memikirkan dirinya. Kalau Tuhan Yesus bilang seperti itu, bagaimana dia nggak turun dari surga jadi manusia dan mati di kayu salib? Manusia banyak sekali yang berdosa. Nantilah saya turun. Nantilah saya datang ke dunia, selamatkan mereka. Dia tak pernah berpikir seperti itu. Masa kita hitung-hitungan kepada Tuhan? Layani Tuhan. Bisa nyanyi, mau nyanyi, datang ke Lause kamu, bilang, "Lause saya mau ikut pada Lause." Tak perlu harus orang tua kamu yang bilang ya. Kalau orang tua kamu yang paksa kamu, mending tak usah. Karena hati kamu tak ada di situ. Datang sendiri, bilang, "Saya mau ikut, saya mau nyanyi untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani saya, sekarang saya akan melayani dia." Lalu bersaksi, kabarkan Injil kepada teman-teman kamu di sekolah. Tak perlu mungkin kamu tak berani bicara ya. Aduh, takutlah bicara Injil, nanti ditanya-tanya saya nggak bisa jawab. Sikap kamu, tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Orang pasti lihat, kok kamu beda ya? Kok kamu diejek, diperlakukan seperti itu, kamu nggak melawan? Saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan. Jadi orang akan tahu kamu itu anak Tuhan, itu bersaksi juga. Jadi lakukan hal seperti itu. Ini cara kita untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kalau kamu mau bertumbuh, hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk mau hidup bagi Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perkara bagi kehidupan kami. Dan tiba saatnya kamilah yang harus menunjukkan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus dengan hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan dan melayani Tuhan senantiasa. Ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.